Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 5 April 2022, hari biasa dalam pekan kelima Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 8 ayat 21 sampai dengan ayat 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam warta Injil hari ini menjelaskan bahwa Dia akan pergi ke tempat yang tidak dijangkau oleh orang-orang Farisi. Sedang mereka justru akan mati karena dosa mereka. Dan dosa pokok mereka adalah mereka tidak percaya kepada Yesus. Mengapa? Karena mereka berasal dari bawah, dari dunia, sedangkan Yesus berasal dari atas dan bukan dari dunia. Yesus berkata tentang Bapa yang mengutusnya, tetapi orang-orang Farisi tetap tidak percaya. Untuk itu, Yesus mengatakan bahwa orang-orang Farisi menjadi percaya pada saat dirinya ditinggikan. "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia." Yesus juga mempertegas dirinya, "Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Saudara-saudara yang terkasih, umat Allah mengalami saat-saat yang sulit di padang gurun. Mereka meragukan Tuhan dan pertolongannya, sehingga yang ada hanyalah sikap bersungut-sungut. Kepada Musa mereka berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Hal ini menunjukkan dosa ketidakpercayaan mereka pada Yahweh dan keterbukaan hati dan budi pada dewa-dewi lain. Jalan keluar yang telah ditempuh Tuhan adalah hukuman pedagogis bagi mereka dan pengakuan dosa mereka secara umum. Meskipun umat berdosa, Tuhan sabar dan mengampuni mereka. Kemudian, saudara yang terkasih, pemahaman kita diperkaya tentang makna diangkat atau ditinggikan. Seperti kita ketahui bahwa dalam kitab Bilangan, patung ular tembaga dipancang pada tiang yang tinggi, dan semua yang dipakut ular disuruh memandang ke atas, maka akan sembuh. Kemudian dalam warta Injil,
Yesus mengatakan bahwa dia berasal dari atas dan bahwa pada saat dirinya diangkat dari dunia, maka semua orang akan mengakuinya. Apa artinya ini? Ketika seorang jatuh dalam dosa, ia mati karena dosa-dosanya. Supaya tetap hidup, ia harus mengangkat kepala, memandang langit seraya memohon belas kasih Tuhan. Ketika seorang bergumul dalam hidupnya, ia perlu memandang Kristus tersalib. Di sanalah ia akan menemukan keselamatan yang benar. Maka, saudara saya yang terkasih, yang menjadi fokus perhatian kita adalah Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib. Percayalah bahwa Dia menderita sengsara untuk keselamatan kita. Dan dengan memandangnya di atas kayu salib, kita melihat aliran keselamatan, yakni cinta kasih yang total dari Bapa kepada manusia. Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia mengutus putranya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup kekal." Yohanes 3 ayat 16. Maka dari itu pandanglah salib Kristus dan pikulah salibmu hari demi hari untuk mengikutinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku percaya dan semakin yakin bahwa Engkau juru selamatku, karena dengan salib sucimu, sungguh Engkau telah menebus dosaku dan terus menguduskan diriku, serta menerangi jalan hidupku di dunia ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.